Apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapainya. Pikirkan ini. Jika itu benar, mengapa Anda belum mencapai semua yang Anda inginkan? Apakah Anda menghabiskan bertahun-tahun mempercayai hal-hal yang salah? Apakah pikiran Anda telah diprogram untuk melawan Anda? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa Anda mungkin telah menyia-nyiakan 55 tahun hidup Anda dengan berpikir salah, dan bagaimana Anda dapat mengubahnya sekarang dengan fokus hanya pada diri sendiri dan melupakan seluruh dunia. Berapa kali Anda mendapati diri Anda melihat kehidupan orang lain dan bertanya-tanya, mengapa hal itu tidak terjadi pada saya? Mungkin Anda pernah melihat rekan kerja yang mendapatkan promosi sebelum Anda, tetangga yang membeli mobil yang selalu Anda impikan, atau bahkan teman masa kecil yang sekarang memamerkan kehidupan yang tampaknya sempurna di media sosial. Setiap kali Anda melakukan ini, tanpa disadari, Anda menyerahkan sebagian kekuatan Anda kepada orang lain. Seolah-olah Anda mengatakan pada diri sendiri, apa yang saya miliki dan siapa saya tidaklah cukup, dan itu adalah kesalahan yang dapat merugikan Anda selama beberapa dekade hidup Anda. Napoleon Hill belajar sejak dini bahwa perbandingan adalah racun yang diam-diam. Ia lahir di sebuah pondok sederhana, kehilangan ibunya di usia muda, dan menghabiskan hidupnya dalam kesulitan keuangan. Akan mudah untuk menyalahkan keadaan atau merasa rendah diri terhadap mereka yang terlahir dalam kondisi yang lebih baik. Tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menghabiskan energi untuk melihat keluar, ia mulai melihat ke dalam. Dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya ia kendalikan adalah pikirannya sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Pikirkan sejenak. Bagaimana jika Anda adalah pusat dari alam semesta Anda sendiri? Bagaimana jika setiap hasil yang Anda inginkan tidak bergantung pada apa yang dilakukan orang lain, tetapi hanya pada seberapa besar Anda memilih untuk percaya dan bertindak berdasarkan visi Anda sendiri? Bukankah itu persis yang terjadi? Ketika Anda berhenti mengukur diri Anda dengan kemajuan orang lain, pikiran Anda tiba-tiba menjadi lebih jernih, dan Anda mulai melihat peluang yang telah ada sejak lama, tetapi yang karena gangguan membuat Anda tidak dapat melihatnya. Ini adalah kesalahan yang umum secara statistik. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa perbandingan sosial yang berlebihan meningkatkan tingkat kecemasan, mengurangi harga diri, dan bahkan berdampak pada produktivitas. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengamati kehidupan orang lain, semakin sedikit energi yang Anda miliki untuk membangun kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir berapa jam dalam sehari Anda habiskan untuk menggulir layar ponsel Anda, menganalisis, mengkritik, atau iri dengan apa yang dilakukan orang lain, sementara hidup Anda tetap sama? Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya dalam sejarah, yang memulai dari kemiskinan ekstrim, sangat tegas tentang hal ini. Ia tidak menghabiskan waktu untuk bertanya-tanya mengapa ia tidak dilahirkan dengan hak istimewa. Ia tidak iri pada mereka yang berada dalam posisi yang lebih baik. Ia hanya memfokuskan seluruh energinya untuk membangun apa yang ia yakini. Dan justru disiplin mental inilah yang membawanya dari sebuah pondok sederhana di Skotlandia untuk memimpin sebuah kerajaan di Amerika Serikat. Ini bukan inspirasi kosong, ini adalah fakta sejarah. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda, berapa lama Anda akan terus menempatkan diri Anda di latar belakang, mengukur hidup Anda dengan ukuran orang lain? Berapa lama Anda akan membiarkan timeline media sosial Anda menentukan apakah hari Anda baik atau buruk? Pada hari Anda memutuskan untuk menempatkan diri Anda di pusat alam semesta Anda sendiri, semuanya berubah. Karena fokus membawa arah. Ketika Anda memahami bahwa setiap detik yang Anda lihat keluar adalah 1 detik lebih sedikit untuk membangun masa depan Anda, pilihannya menjadi jelas. Anda mulai menjalani kisah Anda sendiri, bukan kisah orang lain. Dan jangan salah, ini bukan masalah ego, ini masalah bertahan hidup. Karena sementara Anda menghabiskan energi untuk bersaing dalam perlombaan yang tidak akan pernah Anda menangkan, karena setiap orang berlari di jalur yang berbeda, perjalanan Anda sendiri diabaikan. Rahasianya adalah untuk mengganti perbandingan dengan penciptaan. Bertanyalah lebih sedikit, mengapa bukan saya?
Dan lebih banyak, apa yang dapat saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki. Karena tidak akan ada yang memuji Anda, karena menjadi salinan yang lebih baik dari orang lain. Tetapi seluruh dunia mungkin akan terkejut dengan keaslian ciptaan Anda sendiri. Thomas Edison gagal lebih dari 10.000 kali sebelum akhirnya menciptakan bola lampu listrik. 10.000 percobaan. Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan hal itu? Pergeseran fokus sederhana ini telah menempatkan pria dan wanita biasa pada posisi yang luar biasa sepanjang sejarah. Yang benar adalah Anda hanya mulai benar-benar hidup ketika Anda berhenti membandingkan diri sendiri. Dan mungkin ini adalah langkah besar pertama untuk memulihkan tahun-tahun yang Anda habiskan untuk berpikir salah. Sebagian besar orang tidak akan melewati percobaan ketiga atau keempat sebelum menyerah dan berkata, "Ini bukan untuk saya, ini tidak akan berhasil." Tetapi Edison memiliki sesuatu yang memisahkan mereka yang bermimpi dari mereka yang mencapai. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia sangat percaya pada nilai idenya, sehingga tidak ada kegagalan, tidak ada tawa mengejek, dan tidak ada kritik yang cukup untuk membuatnya berhenti. Dan disitulah letak perbedaan antara mereka yang mencapai sesuatu yang hebat dan mereka yang menghabiskan seluruh hidup mereka hanya dengan berharap. Ini bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bahkan bukan bakat. Ini adalah keyakinan. Karena tanpa keyakinan, setiap rintangan tampak seperti akhir. Tetapi ketika Anda benar-benar percaya, setiap rintangan berubah menjadi sebuah langkah. Sekarang pikirkan tentang diri Anda. Berapa kali Anda menyerah karena Anda pikir Anda belum siap atau karena hasilnya tidak muncul secepat yang Anda inginkan? Mungkin Anda meninggalkan suatu kursus karena tampak sulit, sebuah proyek karena tidak berhasil segera, atau bahkan sebuah peluang karena Anda pikir Anda tidak mampu. Dan detail yang paling kejam adalah berkali-kali Anda lebih dekat daripada yang Anda bayangkan, tetapi karena Anda tidak percaya, Anda membiarkannya lepas. Penelitian dalam psikologi positif membuktikan ini. Orang-orang yang mengembangkan keyakinan optimis dan percaya diri 23% lebih mungkin mencapai tujuan mereka daripada mereka yang hidup terperangkap dalam keraguan. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebab dan akibat. Karena mereka yang percaya bertindak dengan lebih konsisten, dan mereka yang bertindak dengan konsisten pasti akan melangkah lebih jauh. Napoleon Hill mendedikasikan hidupnya untuk membuktikan prinsip ini. Ia mewawancarai lebih dari 500 pria dan wanita paling sukses di zamannya, dan semuanya tanpa kecuali memiliki sifat ini, keyakinan yang teguh bahwa mereka akan mencapai apa yang mereka cari, bahkan jika seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Ia sendiri mengalaminya. Selama bertahun-tahun ia dikritik, disebut pemimpi, didiskreditkan oleh banyak orang. Tetapi ia mempertahankan keyakinan teguhnya bahwa misinya adalah untuk menguraikan hukum kesuksesan dan mengajari jutaan orang di seluruh dunia. Jika ia menyerah pada keraguan, mungkin Anda tidak akan pernah mendengar tentang dia hari ini. Dan ini adalah poin penting. Percaya bukan berarti menghilangkan rasa takut. Rasa takut akan ada. Keraguan akan muncul. Perbedaannya adalah bahwa ketika Anda benar-benar percaya, suara-suara ini tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda. Anda terus bergerak maju, bahkan dengan jantung Anda berdebar kencang. Dan gerakan konstan inilah yang mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Jadi saya bertanya, apa yang Anda yakini tentang diri Anda hari ini? Apakah Anda percaya bahwa Anda mampu mempelajari keterampilan baru untuk mengubah situasi keuangan Anda, untuk mengubah hidup Anda? Atau masih adakah keyakinan di lubuk hati Anda bahwa itu bukan untuk Anda? Jawaban atas pertanyaan ini dapat menentukan tahun-tahun selanjutnya dalam hidup Anda. Saya ingin memberi Anda tantangan sederhana. Selama 7 hari ke depan, setiap kali muncul pikiran ragu, segera ganti dengan penegasan kekuatan. Itu bisa berupa sesuatu seperti, saya mampu mempelajari ini, saya memiliki apa yang dibutuhkan, saya dapat mencapai ini. Jadikan ini latihan harian. Anda akan melihat bahwa sedikit demi sedikit, pikiran Anda akan mulai selaras dengan kepastian alih-alih keraguan. Dan ketika itu terjadi, pintu-pintu yang dulunya tampak tertutup mulai terbuka.
Bayangkan sejenak bahwa Anda sedang berlayar di laut lepas, tanpa kompas, tanpa peta, tanpa tujuan. Angin berubah, gelombang menyeret Anda, dan setiap gerakan yang Anda buat hanyalah reaksi terhadap keadaan. Tidak ada arah, tidak ada kendali, hanya improvisasi. Inilah tepatnya bagaimana sebagian besar orang menjalani hidup mereka sendiri, terombang-ambing. Mereka bangun, bekerja, membayar tagihan, menyelesaikan masalah, tetapi tidak pernah secara jelas menentukan kemana mereka ingin pergi. Dan ketika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, jalan manapun akan berhasil, tetapi hampir tidak pernah menjadi jalan yang membawa Anda ke tempat yang benar-benar ingin Anda tuju. Sekarang lihatlah orang-orang yang telah mengubah ide-ide mereka menjadi warisan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, kejelasan. Walt Disney misalnya ditolak berkali-kali, dipecat dari sebuah surat kabar karena mereka mengatakan bahwa ia kurang imajinasi menghadapi kebangkrutan dan pengkhianatan. Tetapi ia memiliki satu detail yang tidak dapat dicuri siapapun. Visi yang sangat jelas tentang apa yang ingin ia bangun. Ia melihat dalam pikirannya apa yang dunia belum percaya adalah mungkin. Kejelasan inilah yang membimbing setiap keputusan, setiap upaya, setiap langkah. Dan inilah pertanyaan besarnya. Apa visi Anda? Pernahkah Anda berhenti untuk menuliskan dengan hitam di atas putih di mana Anda ingin berada dalam 5 tahun ke depan? Karena sains telah membuktikan, mereka yang menuliskan tujuan mereka sendiri 42% lebih mungkin untuk mencapainya. Tampaknya terlalu sederhana, tetapi berhasil karena ketika Anda menentukan tujuan yang jelas, otak Anda mulai menyaring dunia secara berbeda. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya Anda abaikan, menghilangkan gangguan dengan lebih mudah, dan mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Tetapi sebagian besar orang tidak melakukan ini. Sebagian besar orang menjalani mimpi orang lain, mengikuti harapan keluarga, pasar, masyarakat. Dan ketika hari berakhir, mereka merasa hampa. Pernahkah terjadi pada Anda bahwa Anda mencapai sesuatu dan meskipun demikian, merasa bahwa itu bukan yang benar-benar Anda inginkan? Ini terjadi karena tujuan itu bukan milik Anda. Itu adalah refleksi dari tekanan eksternal. Dan itulah mengapa kejelasan bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Napoleon Hill selalu menekankan bahwa tujuan yang didefinisikan dengan jelas adalah titik awal dari semua pencapaian. Ia sendiri mengalaminya. Ketika Andrew Carnegie memintanya untuk mempelajari jenius dan pemimpin terbesar pada masanya, Hill tidak memiliki uang, pengaruh, atau pengalaman. Namun, ia sangat yakin bahwa ini akan menjadi misi hidupnya. Visi ini membuat Hill terus berjuang selama lebih dari 20 tahun hingga ia menyelesaikan karyanya yang paling terkenal, Think and Grow Rich, yang mengubah kehidupan jutaan orang. Sekarang saya bertanya kepada Anda, berapa lama Anda akan terus hanyut tanpa tujuan, bereaksi terhadap gelombang kebetulan? Kapan Anda akan mengambil kendali dan dengan jelas mendefinisikan takdir Anda? Karena tragedi terbesar bukanlah kehilangan target tinggi, tetapi mencapai target kecil dengan tepat. Anda tidak membutuhkan keberuntungan, Anda membutuhkan arahan. Dan pada hari Anda dengan jelas memilih apa yang Anda inginkan, segala sesuatu di sekitar Anda akan mulai berkonspirasi untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Abraham Lincoln dikenang sebagai salah satu presiden terhebat dalam sejarah Amerika Serikat. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa perjalanannya ditandai dengan kekalahan dan tragedi pribadi yang bisa menghancurkan siapapun. Ia kalah dalam pemilihan berulang kali, gagal dalam bisnis, dan menghadapi kepedihan kehilangan orang yang dicintainya. Segala sesuatu menunjukkan bahwa ia hanyalah seorang pria biasa yang dikalahkan oleh takdir. Tetapi itu tidak terjadi. Lincoln memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk bertahan. Ia memahami bahwa kegagalan bukanlah vonis akhir, tetapi hanya sebuah bab dalam proses pembelajaran, dan itulah pelajaran besarnya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang menghadapi rintangan? Ketika sesuatu berjalan salah, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika hubungan berakhir, atau ketika sebuah proyek tidak berjalan sesuai harapan, reaksi langsungnya adalah berpikir, "Ini bukan untukku."
Seolah-olah setiap kejatuhan adalah bukti ketidakmampuan, padahal sebenarnya sebaliknya, setiap kejatuhan adalah pelatihan untuk kemenangan. Perbedaan antara mereka yang melangkah jauh dan mereka yang jatuh di tengah jalan sangat sederhana. Beberapa berhenti pada tersandung pertama, yang lain menggunakan tersandung sebagai batu loncatan. Sekarang pikirkan tentang diri Anda sendiri. Berapa kali Anda berhenti mencoba karena keadaan menjadi sulit? Berapa kali Anda percaya bahwa pintu yang tertutup adalah akhir, padahal sebenarnya itu hanyalah pengalihan arah? Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tangguh tidak menderita lebih sedikit daripada orang lain, tetapi mereka menafsirkan tantangan secara berbeda. Di mana banyak orang melihat tembok yang tak tertembus, mereka melihat sebuah tangga yang harus didaki. Dan pola pikir inilah yang membuat perbedaan. Jika Anda melihat kisah hebat tentang mengatasi kesulitan, Anda akan melihat pola yang sama. Kesuksesan jarang datang pada percobaan pertama. Itu ditempa dalam kegigihan, dalam keberanian untuk bangkit sekali, 10 kali, 100 kali jika perlu. Dan setiap kali Anda bertahan, bukan hanya situasi yang berubah, Anda sendiri yang menjadi lebih kuat. Seolah-olah setiap rintangan adalah tempat olahraga yang tak terlihat, membentuk kemampuan Anda untuk melawan, beradaptasi, dan menemukan kembali diri Anda. Jadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menyerah terlalu cepat? Apakah Anda telah salah mengartikan ujian sementara sebagai hukuman permanen? Yang benar adalah bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan dan tidak ada kemenangan tanpa kegigihan. Jalan menuju tujuan Anda tidak akan linier. Ia akan memiliki kelokan, lubang, dan badai. Tetapi justru dalam badai inilah Anda membangun otot emosional yang akan menopang pencapaian terbesar Anda. Rahasianya bukanlah untuk berharap kehidupan tanpa kesulitan. Itu tidak mungkin. Rahasianya adalah untuk menginginkan kekuatan untuk mengatasi setiap kesulitan dan muncul dari sisi lain yang lebih siap. Dan itulah yang membedakan orang biasa dari para pemimpin besar dan para pencapai prestasi besar. Kegigihan tidak menjamin bahwa jalannya akan mudah, tetapi menjamin bahwa Anda akan melangkah jauh lebih jauh daripada mereka yang memilih untuk menyerah. Seolah-olah kehidupan orang itu adalah bukti bahwa kehidupan Anda tidak cukup. Tetapi yang Anda lupakan adalah bahwa apa yang Anda lihat hanyalah cuplikan etalase yang telah disusun dengan cermat. Anda melihat hasilnya, tetapi Anda tidak melihat di balik layar. Anda tidak melihat harga yang dibayar. Anda tidak melihat pengorbanan dan kegagalan yang tersembunyi di balik foto yang tersenyum. Dan pada akhirnya ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa justru momen-momen tersulitlah yang memberikan nilai paling besar bagi kemenangan Anda. Perbandingan adalah salah satu pencuri energi terbesar yang ada, dan hal yang paling berbahaya adalah bahwa itu tampak tidak berbahaya. Anda membuka media sosial, melihat seseorang yang telah mencapai sesuatu yang juga Anda inginkan, dan tanpa disadari, Anda mulai merasa kecil. Ray Kroc, pria yang mengubah restoran kecil milik saudara-saudara McDonald menjadi salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia, sangat memahami hal ini. Ia tidak membuang waktu untuk melihat pesaing. Ia tidak menghabiskan waktu untuk mengukur apa yang dilakukan pengusaha lain. Fokusnya sepenuhnya pada visi yang ia bawa dalam dirinya. Sementara banyak orang sibuk membandingkan, ia sedang menciptakan. Dan itulah mengapa namanya tercatat dalam sejarah. Tetapi pikirkan bagaimana kebanyakan orang bertindak. Berapa kali Anda berhenti memulai sesuatu karena orang lain tampaknya lebih maju? Berapa kali Anda berpikir, saya tidak akan membuka bisnis saya. Sudah terlalu banyak orang yang melakukan ini, atau saya tidak akan mencoba pekerjaan ini. Ada orang yang lebih berkualitas. Tepat pada titik inilah perbandingan menjadi penjara yang tak terlihat. Itu tidak hanya mencuri energi Anda, tetapi juga melumpuhkan tindakan Anda. Dan ada data untuk mengkonfirmasi hal ini. Studi tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mengamati kehidupan orang lain, semakin besar ketidakpuasan dengan kehidupan kita sendiri. Perbandingan konstan meningkatkan perasaan frustrasi, iri hati, dan bahkan gejala depresi. Dengan kata lain, semakin Anda terganggu oleh kesuksesan orang lain, semakin jauh Anda dari menulis kisah Anda sendiri.
Napoleon Hill mengatakan bahwa setiap kali Anda memberikan perhatian Anda pada kemajuan orang lain, Anda melepaskan sebagian kekuatan pribadi Anda. Karena energi Anda mengarah keluar, padahal seharusnya diarahkan ke dalam, pada apa yang benar-benar penting, jalan Anda, visi Anda, tujuan Anda. Seolah-olah Anda adalah matahari dari alam semesta Anda, tetapi alih-alih bersinar, Anda mencoba meniru cahaya bintang lain. Sekarang berhenti dan renungkan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk berkembang? Beberapa tumbuh dengan cepat, yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan bukan karena seseorang tiba sebelum Anda, bahwa Anda tidak akan tiba juga. Kehidupan bukanlah perlombaan di mana yang pertama melewati garis finish menang. Ini adalah proses individu, di mana satu-satunya lawan yang perlu Anda taklukkan adalah versi diri Anda kemarin. Yang benar sederhana, Anda tidak akan pernah hidup sepenuhnya selama Anda terus melihat ke samping. Pada hari Anda memutuskan untuk fokus pada perjalanan Anda sendiri, frustrasi akan memberi jalan kepada kemajuan. Karena kesuksesan bukanlah memenangkan perlombaan orang lain, itu adalah menyelesaikan milik Anda dengan integritas, gairah, dan tujuan. Dan ketika hari itu tiba, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu iri kepada siapapun. Karena Anda sudah memiliki di dalam diri Anda segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk membangun sesuatu yang unik. Dan disinilah banyak orang tersesat. Berapa kali Anda menunda sesuatu sambil menunggu waktu yang tepat? Mungkin Anda sudah mengatakan pada diri sendiri, saya akan mulai ketika saya memiliki lebih banyak uang. Saya akan berubah ketika saya merasa siap. Saya akan bertindak ketika semuanya sempurna. Tetapi yang tidak Anda sadari adalah bahwa momen ideal ini tidak pernah datang. Kondisi tidak akan pernah sepenuhnya menguntungkan karena akan selalu ada ketidakpastian, risiko, dan keraguan. Perbedaannya adalah bahwa sementara Anda menunggu, kehidupan terus berjalan, peluang hilang. Dan waktu, sumber daya yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali, hilang selamanya. Napoleon Hill mengatakan bahwa dunia tidak menghargai niat, ia menghargai tindakan, dan itu adalah kebenaran yang brutal. Anda dapat memiliki ide-ide yang luar biasa. Anda dapat memimpikan kehidupan yang sama sekali berbeda. Anda bahkan dapat merencanakan secara detail. Tetapi jika Anda tidak bertindak, semua itu hanyalah imajinasi. Dan kemudian muncul pertanyaan yang dapat menyakitkan. Berapa banyak mimpi Anda yang telah mati hanya karena mereka terjebak dalam ranah niat? Sains juga membuktikan hal ini. Studi tentang perilaku menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat keputusan cepat, bahkan jika mereka tidak memiliki semua informasi, cenderung memiliki hasil yang lebih baik daripada mereka yang lumpuh dalam pencarian kepastian absolut. Karena mereka yang bertindak belajar dalam prosesnya, menyesuaikan jalan mereka, dan mengumpulkan pengalaman. Mereka yang menunggu, selain tidak mencapai apapun, juga kehilangan kepercayaan diri. Seolah-olah setiap keputusan yang tidak dibuat adalah bukti lebih lanjut bahwa Anda tidak percaya pada potensi Anda sendiri. Dan hal yang paling aneh adalah bahwa berkali-kali Anda sudah tahu apa yang perlu Anda lakukan. Di lubuk hati, Anda merasakan apa langkah selanjutnya. Tetapi Anda ragu-ragu. Dan semakin lama Anda bertindak, semakin besar rasa takut tumbuh, semakin kuat keraguan, semakin besar kemungkinan untuk menyerah meningkat. Penangkalnya sederhana, keputusan. Bukan keputusan yang sempurna, tetapi keputusan yang bergerak. Karena setiap langkah kecil membuka jalan untuk langkah selanjutnya. Ini seperti membangun tangga. Anda tidak akan pernah memiliki semua anak tangga siap, tetapi Anda perlu meletakkan yang pertama agar yang lain ada. Kehidupan tidak didefinisikan oleh apa yang Anda impikan atau apa yang Anda rencanakan, tetapi oleh apa yang Anda lakukan. Pada akhirnya, bukan niatnya yang penting, tindakanlah yang penting. Dan jika Anda memiliki keberanian untuk bertindak sekarang, bahkan dengan rasa takut, bahkan tanpa kepastian, Anda akan menyadari bahwa dunia mulai merespon dengan cara yang tampaknya mustahil, sementara Anda hanya menunggu. Kekuatan untuk mengubah kisah Anda bukanlah pada apa yang Anda pikirkan untuk dilakukan besok. Itu ada pada apa yang Anda pilih untuk lakukan hari ini. Selama Anda terus menghabiskan energi untuk melihat orang lain,
Anda akan kehilangan kesempatan untuk membangun kisah Anda sendiri. Fokus Anda harus pada diri Anda, karena disitulah kekuatan transformasi sejati berada. Jangan pernah lupa, apa yang dapat dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Dan jika Anda haus akan pertumbuhan yang lebih besar, video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda selangkah lebih maju dalam perjalanan Anda menuju kebijaksanaan, membantu Anda menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya dan sampai jumpa di video berikutnya.